Selama 2 periode berturut-turut, Nahdlatul Ulama menjadi ormas besar yang turut mendukung Jokowi dalam Pilpres. Tak sampai di sana, pendamping Jokowi selalu berasal dari tokoh berlatar belakang NU yang kuat, yaitu Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Namun, kontribusi dan pengaruh NU yang begitu signifikan hingga mampu memenangkan Jokowi bukanlah hal yang cuma-cuma. Maka, tidak mengherankan jika Jokowi memberikan banyak hal kepada NU, mulai dari jabatan strategis di lingkaran pemerintahan hingga konsesi tambang batu bara. Jokowi diketahui menaruh tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan NU untuk jabatan strategis di pemerintahannya. Setidaknya ada beberapa nama tokoh dari kalangan NU maupun pengurus PBNU yang dipercaya Jokowi menduduki kursi menteri di periode pertama dan kedua. Pertama, ada Muhammad Nasir yang ditunjuk Jokowi sebagai Menristek Dikti periode 2014-2019. Muhammad Nasir adalah kakak ipar dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sementara di NU, M. Nasir pernah menjadi anggota Lembaga Ma'arif NU Jawa Tengah periode 2004-2006 dan penasihat Ikatan Sarjana NU Jawa Tengah sejak 2014. Selanjutnya, ada Hanif Dakhiri yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Ketenagakerjaan di periode pertama. Politisi PKB ini pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang merupakan organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan NU. Selanjutnya, ada Imam Nahrawi yang ditunjuk sebagai Menpora. Politisi PKB ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMI Jawa Timur. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran dana hibah KONI. Sayangnya, Imam Nahrawi tersandung kasus korupsi pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia serta gratifikasi sebesar 8,3 miliar. Ada juga Marwan Jafar yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua PMI Yogyakarta dan pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Selanjutnya, ada Lukman Hakim Syaifuddin yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agama. Lukman pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan menjadi Wakil Sekretaris Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU. Di periode kedua, Jokowi menunjuk Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Khalil Qomas, sebagai Menteri Agama menggantikan Fahru Rozi. Yaqut secara terang-terangan menyebut bahwa Kemenak adalah hadiah dari pemerintah untuk NU. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar saja. Kursi Wakil Menteri Agama juga diisi oleh orang-orang NU. Ada Zainud Tauhid Saadi yang pernah menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pemuda NU yang kemudian digantikan oleh Saiful Rahmat Dasuki. Saiful Rahmat Dasuki adalah anggota Lembaga Takmir Masjid PBNU 2022-2027. Tokoh NU lain yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri adalah Khofifah Indar Parawansa. Perempuan yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Fajar Putri NU serta kini menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU. Di periode kedua, ada Menko Polhukam yang pernah dijabat oleh Mahfud MD. Mahfud MD adalah tokoh NU yang pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kakak Caimin, Abdul Halim Iskandar, juga dipercaya Jokowi sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Halim Iskandar adalah politisi PKB yang juga cicit dari salah seorang pendiri NU, yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Selain itu, ada pula Ida Fauziah, politisi PKB sekaligus Ketua Fatayat NU, yang dilantik sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Said Agil ditunjuk Kementerian BUMN menjadi Komisaris Utama PT KAI. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut penunjukan Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj bertujuan untuk meredam isu sosial yang rentan terjadi dalam proyek perkereta-apian. Selain itu, mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj ditunjuk menjadi Komisaris Utama Perangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia. Dalam acara pembukaan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021,
Jokowi berjanji akan memberikan konsesi kepada generasi muda NU sebagai upaya pemerataan kesejahteraan. Saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Setahun berikutnya, Jokowi kembali menyatakan komitmennya untuk memberikan konsesi kepada NU. Jokowi bahkan memastikan akan menyiapkan konsesi yang besar. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2022-2027 di Balikpapan. Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional, segera mungkin. Saya sudah siapkan. Nggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Nah. Janji ini kemudian direalisasikan oleh Jokowi pada 2024 dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Aturan baru itu mengatur bahwa organisasi massa atau organisasi keagamaan berkesempatan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUPK. Pemberian izin pertambangan kepada organisasi keagamaan termasuk NU ini kemudian memunculkan dugaan balas jasa politik Jokowi kepada NU yang rutin menggalang dukungan dalam 2 kali Pilpres. Beberapa pengurus PBNU juga gencar mendukung pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dugaan ini makin menguat lantaran PBNU menjadi ormas pertama yang langsung mengajukan izin setelah aturan itu terbit. Sementara ormas-ormas agama lain yang juga ditawari menolak keterlibatan berbisnis di sektor tambang karena alasan profesionalisme dan lingkungan. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin tambang pada NU adalah tabungan akhirat dan itikat baik pemerintah karena jasa ormas keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan. Berarti minggu depan akan diberikan yang tadi Bapak bilang minggu depan? Saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat. Kita ini kan semua berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Berarti minggu depan ya Pak? Kira-kira. Insya Allah. Doain ya. Setuju nggak kita kasih kepada organisasi keagamaan kamu? Berikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Adik-adik semua, saya merasa bangga terhadap NU. Karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU. Karena itu tidak lama lagi saya akan teken iup untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. PBNU sendiri beralasan pengelolaan tambang ini dibutuhkan untuk membiayai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf juga menekankan bahwa PBNU punya kapasitas mengurusi tambang dan berjanji akan dikelola secara profesional. Tak mau berlama-lama, PBNU juga telah mendirikan perusahaan yang akan mengurusi bisnis tambang. Kendali bisnis tambang PBNU ini kemudian diserahkan kepada bendahara umumnya, yakni Gudvan Arif Gofur. Yang kita punya, ya kita sudah bikin PT-nya. Kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendahara umum yang juga adalah pengusaha tambang. Gudvan Arif Gofur diangkat menjadi PLT Bendahara Umum PBNU pada 2022, menggantikan bendahara umum sebelumnya yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Gudvan Arif Gofur merupakan pemain lama di sektor tambang. Dirinya diketahui menjabat sebagai komisaris dan direksi di beberapa perusahaan, termasuk pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah. Sementara bendahara umum PBNU sebelumnya dijabat oleh Mardani Maming.
Selain menduduki posisi penting di PBNU, Mardani juga merupakan pengusaha besar, politisi PDIP, dan pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu 2 periode. Mardani Maming menjadi salah satu petinggi PBNU yang punya bisnis tambang lewat grup usaha bernama Batu Licin 69 Group. Batu Licin 69 Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kalimantan Selatan yang membawai 30 anak perusahaan, mencakup tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, jasa keamanan, pelayaran, properti, hingga media. Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Mardani Maming ditahan KPK Kamis malam. Politikus PDI Perjuangan itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Sayangnya, pengusaha yang kekayaannya mencapai 44,8 miliar itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemberian izin usaha pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu pada 2022. Mardani disebut menerima suap sebesar 118 miliar untuk memuluskan izin usaha tambang batu bara di daerahnya. Akibat kasus ini, Mardani divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta. Selain kasus korupsi tambang yang menjerat petinggi PBNU, keputusan menerima izin tambang dari pemerintah menuai kritik karena dianggap berlawanan dengan komitmen PBNU untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam keputusan Muktamar ke-29 di Tasikmalaya pada 1994, PBNU lantang bersuara menjaga lingkungan hidup dengan memutuskan bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal. Pada 2015, PBNU kembali bersepakat bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah haram. Kini, PBNU menyebut bahwa konsesi tambang dari pemerintah adalah sesuatu yang halal dan akan dikelola secara halal. Pemerintah sendiri menyiapkan 6 lahan untuk dikelola para ormas. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang menambang batu bara di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. PT Kaltim Primakol misalnya memiliki area konsesi penambangan seluas hampir 85.000 hektar di Sangatta. 51% saham PT Kaltim Primakol dimiliki oleh PT Bumi Resources milik Bakri Group, grup usaha milik keluarga Abu Rizal Bakri. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.557 lubang. Dalam Muktamar tahun 2021, NU pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022. Namun, kini PBNU bisa saja menjadi aktor yang turut merusak lingkungan lewat industri ekstraktif tambang. Apakah pemberian jatah menteri hingga konsesi ini adalah balas budi politik? Tentu hanya presiden yang tahu. Namun, Wakil Rais Syuriah pengurus wilayah NU Jawa Timur, Agus Ali Masyuri pernah secara terbuka menyatakan, tidak ada dukungan politik dari NU yang gratis.